Kawan-kawan, kita akan mengikuti ziarah di makam Syekh Mahmud, kawan-kawan ya. Makam Syekh Mahmud ini, kawan-kawan, adanya di Soreang, Bandung, kawan-kawan ya. Allah. Sahabat Berita Viral Indonesia, setelah kita melaksanakan ziarah di makam Kesultanan Banten, tibalah saatnya kita saat ini berada di makam Syekh Mahmud. Tapi sayangnya Berita Viral Indonesia, banyak sekali sahabat Berita Viral Indonesia belum mengetahui siapa sebenarnya Syekh Mahmud ini. Mari kita coba telusuri sejarah daripada Syekh Mahmud, kawan-kawan. Nama Syekh Abdul Manap dan kampung adat Mahmud yang berada di RW 04 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, seolah tidak bisa dipisahkan. Sahabat PPI, konon ulama besar inilah yang mendirikan kampung yang tepat berada di tengah lingkaran Sungai Citarum tersebut hingga bisa lestari saat ini. Sahabat BPI, Syekh Abdul Manap merupakan cucu dari Bupati Dalem Dipati Agung Suryadinata. Dia mempunyai putra bernama Dalem Nata Praja, kemudian Nata Praja ini memiliki putra Abdul Manap atau yang dikenal dengan sebutan Dalem Mahmud. Sang ulama diperkirakan hidup antara tahun 1650 sampai 1725. Nah, ini situasi kalau kita mau masuk ke makam Syekh Mahmud Berita Viral. Uniknya dari dahulu hingga kini hanya 300 kepala keluarga atau sekitar 1000 jiwa penghuni kampung Mahmud, di mana masyarakat masih kuat memegang tradisi adat turun-temurun. Aturan adat yang masih ditaati di kampung Mahmud antara lain dilarang membangun gedong atau rumah dari tembok, apalagi memakai kaca, dilarang menggali sumur, dilarang menabuh bedug, memelihara angsa, serta dilarang menyelenggarakan pertunjukan yang di dalamnya ada perangkat gamelan berupa gong. Nah, ini uniknya kawan-kawan di makam Syekh Mahmud ya. Situasi masyarakat sekitarnya ada beberapa larangan yang tidak boleh itu diadakan ya. Kita lanjutkan sahabat BVI. Cerita mengenai kampung Mahmud dimulai saat Abdul Manap pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ketika dia berada di depan Ka'bah, konon mendapat ilham atau wangsit untuk mengambil segenggam tanah dari pelataran Ka'bah. Syukur alhamdulillah kawan-kawan, ini kita sudah sampai ya. Allahu Akbar kawan-kawan ya. Ini makam Mahmud ya. Makom Eyang Agung ya. Allahu Akbar kawan-kawan. Kita coba masuk ke dalam. Allah. Ini kita masuk ke makam Syekh Mahmud kawan-kawan ya. Untuk dibawa pulang ke tanah air. Setibanya di kampung halamannya, tanah itu harus ditaburkan di sekitar rumah dan ditandai dengan batu atau tugu setinggi kira-kira setengah meter berbentuk kuncup, dan daerah tersebut dinamakan Kampung Mahmud. Kemudian Kampung Mahmud itu harus dijadikan kawasan haram atau tanah suci yang tidak boleh dikunjungi dan diinjak oleh seseorang yang tidak beragama Islam. Tugu tersebut kini dilestarikan dengan dibangunnya sebuah bangunan yang tertutup dan terkunci, dikelilingi dengan pagar besi yang cukup tinggi dan beratap. Ini dimaksudkan untuk menjaga dari mereka yang berniat jahil, karena sering ada yang mencoba memindahkan tugu tersebut. Ini sering terjadi sebelum dibangun bangunan pelindung tersebut. Pada suatu ketika ada orang-orang iseng yang memindahkan atau mencabut tugu itu dan dilemparkan jauh-jauh dari tempat asalnya. Tapi dengan izin Allah, tugu itu kembali ke tempat asalnya sebelum orang jahil tersebut sampai di tempat tugu tadi. Setelah kampung itu diberi nama Mahmud, tempat ini berkembang menjadi salah satu pusat pelajaran spiritual
Syukur alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah selesai ziarah makam Syekh Mahmud di Soreang Bandung kawan-kawan ya. Allahu Akbar, amin amin ya rabbal alamin. Islam terkenal di Tatar Sunda dan sekaligus menjadi sebuah tempat perlindungan atau persembunyian dan pengayoman bagi mereka dengan alasan apapun mencari suatu perlindungan. Konon pada suatu ketika Eyang Dalem Mahmud kedatangan seorang pria setengah baya yang mengaku berasal dari kawasan Priangan Timur dan bernama Zainal Arif. Dia memaparkan bahwa sebenarnya sedang melarikan diri dari daerah asalnya karena dituduh membahayakan keamanan negara oleh penjajah kolonial Belanda. Teringat terpikir di dalam perjalanan. Bagi yang sudah ziarah terjauh nanti, tertinggi itu di Mekah Madinah nanti ya. Mudah-mudahan yang sudah nanti boleh berangkat lagi, yang belum segera Allah berangkatkan, Allah panggil. Aminnya yang kencang atuh. Amin. Caranya terserah. Kalau Allah sudah menghendaki, kalau Allah sudah memanggil, nggak ada cerita, nggak punya duit, nggak ada cerita kita tukang angon kebo, tukang apa, sampai kalau Allah menghendaki. Percaya? Yakin? Mudah-mudahan. Setelah menjelaskan keadaan dirinya, kemudian dia meminta perlindungan kepada Syekh Abdul Manap sehingga diterima menjadi murid dan pengikutnya. Zainal Arif sebenarnya adalah putra dari Eyang Asmadin dan keturunan keempat Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Karangnunggal, Tasikmalaya. Dalam menjalankan tugasnya, beliau diberi perintah oleh Eyang Dalem Abdul Manap untuk bertapa di 33 gunung di sekitar Kampung Mahmud selama 33 tahun dan selanjutnya bersama-sama menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Setelah sekian lama mengikuti pelajaran, ternyata didapati bahwa Zainal Arif adalah seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan cekatan dalam menerima pelajaran yang diberikan. Karena dia pun menunjukkan kesetiaannya sebagai murid, lalu akhirnya dinikahkan dengan salah seorang keturunannya, kemudian diberi gelar Eyang Agung. Abdul Manap juga mempunyai murid yaitu Abdullah Gedug. Dari ketiga waliullah tersebutlah ajaran Islam meluas di wilayah Bandung. Setelah wafat, Eyang Dalem Mahmud dikebumikan di bawah sebuah pohon beringin yang rindang. Sedangkan Eyang Agung agak sedikit keluar dari kawasan makam utama, kurang lebih 15 meter ke sebelah utara, dan juga makam Eyang Abdullah Gedug. Ketiga tokoh itu kemudian sahabat BVI memiliki kesaktian tingkat tinggi, bahkan mereka pun memiliki benda pusaka yang hingga kini terus diburu para peziarah. Tak jarang ada peziarah yang mendapatkan benda-benda pusaka itu, bentuknya bisa berupa golok, keris kecil, tombak, atau batu-batuan. Konon Kampung Mahmud sampai saat ini belum pernah diinjak oleh mereka yang bukan Islam. Bahkan semenjak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, Kampung Mahmud tidak terjamah oleh mereka dan selalu terpelihara kebersihannya dari mereka yang bukan beragama Islam. Nah, itu kawan-kawan sejarah tentang makam Syekh Mahmud di Soreang Bandung. Bagi kawan-kawan yang tertarik dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.